Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Ada sebuah laptop kali ini yang dibungkus kain putih seperti ini. Tenang aja, ini gak menyeramkan, jadi jangan takut. Sekarang laptop ini mau diapain? Laptop ini ceritanya kemarin itu tiba-tiba kalau dicas dia nggak mau. Kadang-kadang dia tiba masanya mau dicas, tapi dalam beberapa puluh menit kemudian dia stuck di sekian persen aja. Misalnya dari 9% ke 18%, habis itu udah dia berhenti aja gitu. Nggak ada kelanjutannya. Sampai-sampai saya mikir, kok nggak ada kelanjutannya? Seri berikutnya mana gitu kan? Ternyata emang nggak ada. Jadi pemirsa, laptop ini menggunakan mikroprosesor AMD Radeon 4. Terus kipas mikroprosesor ini, laptop ini, itu kayak nggak ada suara fan-nya gitu. Saya pikir menggunakan SSD. Ternyata begitu saya bongkar, tidak. Dia menggunakan HDD, hard disk. Ukurannya 500 GB. Mana nih? Tulisan 500 GB-nya. Nih. Oh, enggak. 1 tera 8455 MB. Kok 8455 MB? 500 GB lebih pemirsa. Nanggung ya. Terus kan nggak kedengeran suara kipas ya. Begitu saya bongkar ternyata dia pakai fan kok. Saya pikir nggak pakai fan. Kalau pakai SSD mungkin dia nggak pakai fan. Tapi ternyata begitu saya bongkar dia pakai fan. Ternyata benar dia menggunakan hard disk. Persoalan itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, persoalannya apa tadi? Persoalannya adalah laptop ini begitu dicas dia nggak mau ngecas. Terus persoalan kedua, kadang-kadang waktu dia digunakan dia ngelock sendiri gitu. Tiba-tiba lock screen terus nggak bisa diapa-apain laptopnya. Nah, terus begitu dia bisa hidup, kan kadang-kadang bisa hidup kadang-kadang nggak ya. Begitu dia bisa hidup ternyata waktu saya cek ada persoalan mismatch antara driver dan perangkatnya gitu. Jadi AMD seri A4 yang dipasang di laptop ini di mesinnya itu berbeda dengan softwarenya gitu. Mungkin itu yang bisa menyebabkan crash. Jadi saya download driver yang baru sekitar 400 MB. Terus saya install. Dia bisa terinstall pemirsa. Terus begitu dia mau restart, di saat itulah dia mati lagi, nggak kuat gitu. Waduh, kenapa ya? Padahal instalasi drivernya udah hampir selesai. Terus saya nggak puas di situ, saya mau coba perbaiki kira-kira apanya yang rusak. Terus saya bongkar seperti ini. Ini ada semut nih, main-main ke dalam. Keluar mut. Ayo, setrum nanti. Nah, ada persoalan di sini. Akhirnya saya bongkar. Saya cobain satu persatu, saya lepas. Kira-kira bagian mana yang menyebabkan rusak? Apakah harddisknya? Apakah RAM-nya? RAM-nya di sini bukan RAM yang bisa dilepas ya. Artinya saya nggak bisa ngecek RAM-nya. Apakah yang rusak adalah VGA-nya? Di sini otomatis VGA-nya on board, jadi saya nggak bisa ngecek gitu ya. Kecuali harus pakai perangkat atau pakai alat-alat yang canggih kayak minimal osiloskop lah dan skema. Tapi saya belum ke arah situ. Saya mau coba tes satu persatu dulu. Pertama saya lepas harddisk. Dia kan matinya itu kayak laptop yang udah baterainya soak, terus kita cas, kan dia bisa hidup ya tanpa menggunakan baterai. Abis itu baterainya kita cabut. Nah, kan kayak ada suara bunyi cetak gitu ya. Nah, kayak gitu rusaknya pemirsa. Saya khawatir jangan-jangan rusaknya ada di harddisk.
Padahal sebetulnya saya khawatir sama mikroprosesornya yang rusak. Ini mikroprosesor pemirsa yang saya tunjuk pakai tangan kiri, pakai jari telunjuk sebelah kiri. Ini mikroprosesor, dikasih besi penghantar panas, kemudian besi itu didinginkan oleh fan gitu. Begitu hard disk saya lepas, saya hidupkan, ternyata dapat beberapa menit, 5 menit gitu, dia mati lagi kayak gitu. Oh, berarti bukan hard disknya. Habis itu jangan-jangan mikroprosesornya ini pasta pendinginnya udah kering. Jadi saya buka 4 buah skrup di sini. Terus ada 3 buah skrup yang ada di fan, saya cabut kabel konektornya. Terus saya cek, ternyata pasta pendinginnya juga masih bagus. Nah loh, apalagi gitu ya. Terus saya pikir, oh jangan-jangan fan-nya yang rusak, fan-nya nggak muter mungkin. Jadi saya perhatikan, saya hidupin. Jadi saya hidupin sambil saya pegang. Saya hidupin sambil saya lihat fan-nya. Ternyata waktu motherboardnya hidup, fan-nya juga muter pemirsa. Wah, berarti fan-nya nggak rusak. Nah gitu ya. Terus jangan-jangan baterainya soak. Baterainya saya lepas konektornya. Terus saya pasang charger. Terus saya hidupkan. Ternyata dia juga mati juga. Waduh, apanya ya kira-kira? Baterainya bukan, HDD-nya bukan. Cuman ada beberapa yang nggak bisa dites, yaitu RAM. Mungkin RAM-nya rusak. Mungkin ya, mungkin RAM-nya rusak. Tapi kalau RAM rusak, kayaknya enggak. Kenapa? Karena waktu dicas ada error di sini pemirsa. Dia kadang-kadang baca 13%, kadang-kadang 9%, kadang-kadang 16%, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba ngelock kayak gitu. Saya pikir baterainya yang rusak. Ternyata saya tanpa menggunakan baterai, saya colokin aja chargernya terus saya hidupin. Juga sama seperti itu. Berarti kesimpulannya, kerusakan itu terjadi pada motherboard. Bagian mana pada motherboard? Bagian regulator untuk ngecas baterai. Itu yang rusak. Nah, di dalam motherboard ini bagian mana yang kira-kira rusak? IC mana? Transistor mana? Dioda mana? Chip mana yang kira-kira rusak? Pemirsa bisa pantengin terus channel Teknisi Digital. Next time saya mau bahas abis di sana. Saya mau tunjukin ke pemirsa kira-kira mana yang rusak. Terus apa-apa aja alat-alat yang kita persiapkan dan komponen penggantinya kira-kira namanya apa, belinya di mana. Gitu ya. Jadi untuk video kali ini saya mau tunjukin dulu ke pemirsa langkah-langkah awal untuk memperbaiki sebuah laptop itu sederhana sekali. Jadi dengan cara kita lepas satu persatu seperti yang saya tunjukin di awal video tadi, kita lepas satu persatu perangkat-perangkatnya. Seperti HDD seperti ini. Terus kita tes, kalau misalnya nggak ada perubahan berarti bukan HDD-nya yang rusak. Terus coba cek fan-nya juga masih muter, berarti bukan fan-nya yang rusak. Terus mikroprosesornya pasta pendinginnya juga masih bagus. Apa mungkin mikroprosesornya rusak? Bisa jadi. Cuman kemungkinan itu jarang sekali ya. Bahkan mikroprosesor itu bisa tahan berpuluh-puluh tahun. Jadi setelah melakukan beberapa proses itu, saya bakal lanjutin videonya
di kesempatan berikutnya. Doain aja saya bisa nemuin diagram bloknya di internet, terus saya tunjukin, saya otak-atik dulu, habis itu saya bakal tunjukin ke pemirsa. Nah, kayak gini nih ya. Sebelum ini tambahan buat pemirsa, sebelum pemirsa ngecek hardware-nya, pemirsa pastikan dulu soket baterainya udah dilepas ya. Jangan sampai ada arus listrik yang masuk ke motherboard atau rangkaian-rangkaian yang lain ketika pemirsa membongkar perangkatnya satu persatu. Membongkar hardware-nya satu persatu, seperti HDD, terus mikroprosesor, kipas mikroprosesor, terus apalagi di sini ada WLAN PCB WLAN, yang ini dia. Nih WLAN PCB. Kelihatan di sini ada kabel warna hitam. Gitu. Kalau layarnya sih nggak rusak, ini nggak ada pengaruh sama layar kalau penyakit seperti ini. Dan satu informasi lagi gratis buat pemirsa. Kalau misalnya pemirsa punya laptop seperti ini, sekarang kan kita kebanyakan pakai Windows 10, bukan berarti Windows 10 itu jelek. Tapi kadang-kadang ada komunikasi antara software yang terinstall, driver yang terinstall dengan hardware yang tersedia pada laptop itu. Gitu ya. Jadi pastikan dulu beberapa driver itu betul-betul terpasang dengan sempurna. Jadi jangan sampai ada driver-driver yang harusnya terinstall ternyata tidak terinstall, atau memang terinstall tapi berbeda versi gitu. Itu yang saya temukan di laptop seperti ini. Padahal sayang banget ya, laptop ini baru dipakai sekitar 1 tahun. Sekarang saya mau pasang dulu soket baterainya. Video kali ini nggak banyak saya utak-atik, saya cuma nunjukin aja step by step gimana caranya mendiagnosa kerusakan pada laptop. Kalau misalnya laptop itu ada kendala. Hal-hal seperti ini sangat berguna kalau misalnya pemirsa pengen belajar jadi teknisi laptop atau teknisi elektronik atau teknisi digital seperti saya. Karena saya nggak cuma perbaiki laptop aja, biasanya banyak saya perbaiki barang-barang yang digital yang mungkin belum pernah barang-barang itu saya upload ke channel teknisi digital, karena ya kadang-kadang kita tuh sering bongkar di kantor-kantor atau di rumah pasien, sebut aja pasien karena barang elektroniknya rusak, jadi saya harus kerjakan di sana. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, kadang-kadang saya itu nggak sempat untuk memvideokan karena keterbatasan ruang dan waktu dan peralatan juga. Karena kalau kita lagi mau bikin video kan kita harus pakai lighting, kita harus pakai kalau perlu pakai gimbal, pakai lighting, pakai alat macam-macam gitu ya. Kalau misalnya pemirsa pengen nyumbang lighting atau nyumbang laptop sama saya supaya editan video di teknisi digital lebih bagus, nyumbang aja. Ya mana tahu pemirsa rezekinya lebih banyak daripada saya kan. Jadi sekarang ya, ini udah siap semua, saya pasang, terus skrup-skrupnya tinggal saya pasang aja seperti ini. Ini skrup-skrupnya. Terus setelah itu saya bakal balik lagi ke pemirsa. Skrupnya udah saya pasang, terus coba saya mau colokin casnya. Kira-kira laptop ini gimana sih waktu udah dihidupin. Kita cas,
masuk ya. Tuh, lampu indikator casnya hidup. Coba kita hidupkan. Dia bisa hidup pemirsa, kalau udah nggak dihidupin selama 3 hari, dia bisa hidup sekitar setengah jam. Habis itu dia mulailah dia mati. Saya hidupkan ya. Dan dia bisa nyala normal seperti ini. Dia proses. Tuh, Asus. Laptop ini tipenya adalah ini pemirsa, saya tunjukin. Saya puter-puter dulu. Merek Asus dengan tipe E402B. Langsung mati laptopnya, nggak sampai hidup, nggak sampai booting, langsung tet kayak gitu. Baterainya kosong melompong ini, atau memang ada masalah sama motherboard. Coba saya hidupin lagi. Nah, kayak gitulah laptopnya. Baiklah pemirsa, ini harus ditangani lebih lanjut, harus dicari komponen yang rusak di motherboardnya. Setelah ketemu, saya bakal balik lagi ke pemirsa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.